Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini kami akan melanjutkan pembacaan kitab Uqudul halaman 10. Qauluhu wa qala salasatul la yakbalu Allahu lahum salata wa la turfa'u lahum ilas sama ila akhirih. Baris 11 dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Maqala lan dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dawuh salah satu la yaqbalullahu lahum salatan ay la yusibuhum alaiha wa la turfa'aluhum ila sami hasanatul abdi ing jauh salah satun ila akhirin. Salah satun utawi wong telu iku layak balu ora bakal numpa sapa Allahu Allah ora numpa lahum maring salasa sholatan ing sholat. Ailah yusibuhum tegese orang ganjar sapa Allah ing ora ganjar sapa Allah ing salasa alaiha ing ngatasé salat. Alaiha ing ngatasé salat. Wa fi riwayatin lan iku tetep ing dalam riwayat siji ya hatta yarnya ila mawalihi utawi dawuh hatta yarnya ila mawalihi. Niru. Saya ulangi. Aila yusibum tegese ora ganjar sapa Allah ing salasa alaiha ing ngatasi sholat wala turfa'u olan ora den laporaken lahum kaduwe salasa ilas sama imaring langit opo hasanatun kebagusan al-amdu nyatani kaulo wa kadzalan iku koyok mengkunu amdu al-amatu utawi wadon amat sifate abdu al-abiku kang minggat sopo abdu ayil haribu tegese kang minggat sopo abdu bila ngudrin kelawan tanpa ngudur minggat min sayyidihi saking gustini abdu sampai kapan hatta yarnya sehingga bali sopo abdu. Wa fi riwayatin lan iku tetep ing dalem riwayat siji hatta yarnya ila mawali utawi dawuh hatta yarnya ila mawali. Hatta yarnya sehingga bali sopo abdu ila mawalihi maring pira-pira gustine abdu. Mar'atu lan wong wadon. Wal mar'atu lan wong wadon as-sakhitu kang bendu alaiha ing atase mar'ah sapa zaujuha bojo lanangi mar'ah liwat linah nususin krono umpamani nusus hatta yargo sehingga ridho anha saking zaujah sopo zaujuha bojo lanangi zaujah wasakrono lan wong kang nguti mendem ayil muta'addi tegese wong kang nguti bisukrihi kelawan mendemi sakron hatta yas huwa sehingga waras sopo sakron waras min sakrihi saking mendemi sakron. Rawahu ngriwayataken ing hadis sopo Ibnu Huzaimah Imam Ibnu Huzaimah wa Ibnu Hibban lan sahabat Ibnu Hibban wal Baihaqi la Imam Ibnu Hibban wal Baihaqi lan Imam Baihaqi an Jabirin saking sahabat Jabir. Wa qala lan dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh idza qalatil mar'atu li zawjiha ma ra'aitu minka khairan qattu. Ing dawuh idza qalat ari kalani ngucap sopo almar'atu wong wadon ucap li zaujiha maring bojo lanangi mar'ah ngucap maro aitu minka khairon qattu ing lafat maro aitu ora tau weruh sopo ingsun ora tau ningali sopo ingsun mingka saking sira khairon ing kebagusan qattu babar pisan
Fakot habitoh muko teman-teman lepur opo amaluha amale mar'ah. Opo amaluha amale mar'ah ai idza angkar tegese ari kalani ingkar sopo mar'ah ingkar ma ing barang silai mata qaddama kang dingin opo ma lahu kate zaud bayani ma minal ihsani saking kebagusan. Minal ihsani saking kebagusan fatu jaza muqabakan den oles sopo mar'ah bi ibqali amaliha kelawan batale amale mar'ah. Ai mikir maniha tegese kelawan kinalingani mar'ah as-sawaba ing ganjaran. As-sawaba ing ganjaran illa anta'uda sehingga angin illa anta'uda angin yen to bali sopo mar'ah wa ta'tarifalan ngakoni sopo mar'ah bi ihsanihi kelawan kebagusani zawab. Naam iyo ingkana namun ono sopo mar'ah iku ala hakikote ing atase hakikote mar'ah. Fala laumah muka ora ono pemanglah iku maujud alaiha ing atase mar'ah. Alaiha ing atase mar'ah. Wa mislul mar'ati lan iku ngumpamani wong wadon al amatu utai wadon amat al qailatu kang ngucap sapa amat li sayyidiha maring gustini amat ngucap zalika ing mengkunu ma raaitu minka khairan qattu ing mengkunu ma raaitu minka khairan qattu kada kelawan kaya mengkunu wa mislu ila akhir qalahu dawu ing za sapa al azizi imam azizi rawahu ngriwatan ing hadis sapa ibnu adi wa ibnu asakir an ibnu asakir an aisyah saking siti aisyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sallallahu alaihi wasallam salah satu la yaqbalullahu lahum salatan ay la yusibuhum alaiha wa la turfa'u lahum minas samai hasanat al-abdu wa kadzal aman al-abdu al-abiku ayil haribu bila udhid min sayyidihi hatta yarji'ah wa fi riwayatin hatta yarnya ila mawali. Dua wal mar'atu as-sakhitu 'alaiha zawjuha li nahwi nususin hatta yarda anha zawjuha. Tiga was-sakrunu ayil muta'addi bisakri hatta yashwa min sakri. Jadi Rasulullah dawuh bahwa ada 3 orang yang sholatnya tidak diterima oleh Allah. Artinya sholatnya itu tidak mendapat pahala sekalipun sholat bagaimanapun keadaan caranya bagaimanapun sholatnya tidak akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama siapa? Yang pertama adalah seorang budak yang lari dari sayyidnya. Seorang budak yang lari dari sayyidnya sampai kapan sholatnya tidak sehingga orang budak tersebut kembali pada pemiliknya. Jadi kalau sekarang budak nggak ada. Nah, makanya kalau ada orang kerja di luar negeri dijual jangan mau, harus bilang saya bukan budak, saya orang merdeka. Nah, kalau dijual diam saja berarti kan itu menunjukkan dia itu mau. Ya, kalau sudah mau dijual itu seorang budak. Jadi kalau budak karena sudah dibeli sekalipun dijima itu sudah sayyidnya. Dijima hamilnya bukan zina. Mana lagi? Tidak termasuk zina, itu amat. Ini termasuk adalah nih seorang hamba saya baik abdun wa kada al amat al amat. Budak baik perempuan, budaknya itu laki-laki atau perempuan yang melarikan diri dari pemiliknya, dari sayyidnya sampai budak tersebut kembali kepada pemiliknya.
kepada sayyidnya. Kalau selama 3 hari tidak kembali, selama 3 hari itu tidak dapat pahala, sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, seorang istri yang nusus kepada suami sampai istri suaminya itu ridho kepada sang istri, atau istri yang marah-marah kepada suami sehingga suami itu tidak mau meridhoi kepada orang tersebut. Nusus, tanda-tandanya nusus seperti biasanya orang ini, kalau perempuan ini kalau bicara dengan suaminya sambil senyum, tapi setelah itu dia merengut, berarti itu tandanya apa? Nusus. Jadi sholatnya seorang istri yang nusus tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, sampai kapan? Sampai ikhlas, sampai meridhoi suaminya. Yang ketiga, wasakranu al-muta'addi bisukrihi hatta yaswah min sakrihi. Yang ketiga adalah pemabuk, sampai memabuk yang disengaja. Orang mabuk kalau banyak, apakah ada yang mabuk tidak disengaja? Ada. Seperti minum obat nggak tahu ternyata dia mabuk, berarti itu tidak masuk pada as-sakron al-muta'addi bisukrihi. Al-muta'addi bisukrihi, mabuknya itu minum arak, mabuk. Tahu minum pil ini dengan campuran ini nanti bisa memabukkan, diminum. Itu gimana? Sholatnya tidak akan diterima oleh Allah sampai orang tersebut sembuh dari mabuknya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Huzaimah, Imam Ibnu Hibban, Imam Baihaqi dari sahabat Jabir. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza qalatil mar'atu li zawjiha ma ra'aitu minka khairan qattu faqad habita amaluha, ay idza ankarat ma taqaddama lahu minal ihsan fatujaza bi imdali amaliha, ay bi hirmaniha as-sawab illa an ta'udah. Ini Rasulullah bersabda, ketika seorang istri mengatakan kepada suaminya, "Mas, saya tidak pernah melihat kamu itu berbuat baik." Perkataan yang seperti itu menyebabkan faqad habita amaluha, amalnya perempuan tersebut tidak diterima oleh Allah, tidak dapat pahala. Jadi mengatakan seperti itu sama dengan idza angkarot, sama dengan ada seorang istri tidak percaya bahwa suaminya dulunya itu pernah berbuat baik. Jadi seorang istri yang tidak percaya suaminya pernah melakukan kebaikan, maka balasannya adalah amalnya perempuan tersebut, amalnya istri tersebut tidak akan diterima oleh Allah. Sampai kapan? Kecuali orang tersebut, perempuan tadi, mengulangi, mengakui akan kebaikan sang suami, gitu. Sekarang bagaimana kalau istri itu Allah hakikatnya falaulama alaiha? Jadi sekarang bila mana memang benar suaminya nggak pernah melakukan kebaikan sama sekali. Jadi kalau demikian nih, ingkana lamun ono sopo mar'a iku ala hakikotiha, ingat hakikati falalau moko ora ono pemangla iku majud alaya ingatase mar'a. Ini kalau memang di sini ternyata fakta yang suaminya itu tidak pernah melakukan kebaikan sama sekali, ini tidak membahayakan. Tapi sebaiknya bagi seorang istri, sekalipun suaminya itu bagaimanapun keadaannya, tidak perlu kamu tidak pernah melakukan. Mestinya istri itu memberi nasihat, bicara secara baik-baik, bagaimana sekiranya suami yang tidak pernah sholat itu bisa sholat.
seorang suami yang menjadi penjahat menjadi sadar. Dalam rumah tangga itu kan harus saling melengkapi, siapa yang kurang, siapa yang salah kita membenarkan. Jangan saling menyalahkan satu sama lain, jangan saling mencaci maki satu sama lain. Kalau saling mencaci satu sama lain yaitu nggak melaksanakan kewajiban di dalam masalah rumah tangga. Seorang suami tidak memberi hak pada istri, istri tidak memberi hak, hanya sering bertengkar, sering tidak percaya diri, sering mencaci maki. Jadi tidak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mithlul mar'ah al-amatul qailatun li sayyidiha. Dzalika kadzalika, sebagaimana seorang istri adalah seorang budak. Seorang budak yang mengatakan kepada sayyinya, saya tidak pernah melihat kamu itu melakukan kebaikan, maka pahalanya, maka balasannya seorang budak tersebut adalah amalnya tidak diterima oleh Allah, pahalanya tidak dapat. Jadi ibadah sholat tapi nggak dapat pahala, sodako tapi nggak dapat pahala. Sampai kapannya sama, sehingga budak tersebut mengakui akan kebaikan sayyidnya. Aqala kadzalika aqala al-Azir wa Ibnu Adi wa Ibnu Asakir an Aisyah. Di hadis ini dari sahabat Imam Azizi diriwayatkan oleh Ibnu Adi dan Ibnu Asakir langsung dari Siti Aisyah. Wa qala lan dawuh, wa qala bismillahirrahmanirrahim, wa qala lan dawuh sapa Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anha. Sahabat Talhah bin Ubaidillah dawuh sami'tu Rasulullah ing lafat sami'tu Rasulullah. Sami'tu krungu sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu halidawu sapa Rasulullah daw ayyumam ra'atin qalat li zawjiha ma ra'aitu minka khairan qatu illa ayyasallahu ta'ala min rahmati yaumal qiyamah. Ing daw ayyumam ra'atin utawi endini wong wadon, ayyumam ra'atin utawi indini wong wadon iku qalat ngucap sapa imro'ah, ngucap li zaujiha maring bojone imro'ah, li zaujiha maring bojone imro'ah, ngucap ma ra'aitu minka khairan, ing lafat ma ra'aitu ora tau ningali sapa ingsun mingka saking sira khairon ing kebagusan bakotu babar pisan illa Aisyah angin medhot ing imro'ah sapa Allah Ta'ala medhot mir rahmatihi saking rahmati Allah kapan yaumal kiamati ing dalem dina kiamat, yaumal kiamati ing dalem dina kiamat. Diriwayat wa qala Talhatu bin Ubaidillah. Jadi ini sahabat Talhah bin Ubaidillah tahu bahwa beliau mendengar Rasulullah bersabda ayyumam ra'atin qalat li zawjiha ma ra'aitu minka khairan qatu illa ayyasallahu min rahmati yaumal qiyamah. Dari Rasulullah, bila mana ada seorang istri mengatakan pada suaminya, mas saya tidak pernah melihat kebaikan sama sekali padamu. Kata-kata seperti ini selama suaminya itu tidak memaafkan, sampai perempuan tersebut meninggal dunia, suami tidak memaafkan, maka besok di hari kiamat tidak akan mendapatkan rahmatnya Allah, diputuskan dari rahmatnya Allah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seorang tadi sejak tadi itu perempuan yang mengatakan seperti ini kejadian, nah itu selama suami tidak memaafkan tetap seperti itu.
Makanya ketika kita itu punya salah karena yang namanya manusia itu maklum, manusia itu tempatnya salah. Mana saya ada seperti wa ma summiyal insana illa li nasyihi wa mal qalbu illa litaqallubi. Jadi tidak dikatakan manusia kecuali illa li nasyihi, karena dia itu berlupa. Wa mal qalbu, dan tidak dikatakan hati karena molak-malik. Jadi hati sekarang senang, nanti sedih, nanti marah, itu sudah seperti itu. Jadi seorang manusia itu kalau punya salah itu semakin ikut hukum alam. Jadi manusia ya lupa. Setelah kita melakukan perbuatan yang tidak baik pada waktu lupa, nanti kadang nggak lupa. Tadi sudah menghina orang, lupa. Jadi di sini ya namanya manusia. Makanya ketika kita itu melakukan satu kesalahan, memohon ridho dari suami. Ya suami ya namanya. Suami kan sama, suami itu juga manusia. Pasti punya salah dan punya kesan terhadap istri. Kalau di saat suami punya salah, ya bilang pada istrinya, istri punya salah ya minta maaf kepada suami, saling memaafkan. Jangan menjadi suami istri di dalam rumah tangga itu saling mencaci satu sama lain. Kalau saling mencaci satu sama lain ya gimana jadinya? Bisa membahayakan di dalam masalah rumah tangga. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi seorang istri yang mengatakan pada suaminya, mas saya tidak pernah, mas saya itu kok nggak pernah sih melihat sama itu melakukan kebaikan, maka besok di hari kiamat oleh Allah diputuskan dari rahmat. Kalau orang pada hari kiamat diputuskan dari rahmatnya Allah bagaimana? Maka jangan harap orang tersebut bisa masuk ke dalam surga, tidak bisa, karena sudah diputuskan dari rahmatnya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam wa qala lan dawu sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyumam ra'atin sa'alat zaujaha at-talaqa min ghairi ma ba'sin, ing dawu ayyumam ra'atin. Ayyumam ro'atin utawi endini wong wadon. Ayyumam ro'atin utawi endini wong wadon iku sa'alat njaluk sapa imro'ah, njaluk zaujaha ing bojo lanangi imro'ah at-talaqa ing tolak min ghairi ma yaksin, saking tambah sini, saking tanpa bahaya. Biziyadati makelawan nambahi ma litakidi krono faedah taukin. Jadi ma di antara koin dan baksin itu adalah ma taukid. Ai min ghairi syiddati hajatin, tegese saking tampo banget hajat ila ghairi dzalika maring mengkunu tolak. Wa qala lan dawu sapa Ibnu Ruslana, Imam Ibnu Ruslan bi antu khafa kelawan gambare yen to nguatiri sopo imro'ah, nguatir Allah tukima ing to ora bisa jumenengi sopo imro'ah hududallahi ing piro-piro watese pelanggarane Allah, ora bisa fima ing dalem barang istilah ma yajib kang wajib opo ma alaiha ing ngatasé imro'ah. Bayani ma yajibu alaiha min husnis suhbati, saking bagusi kekancan, wa jamilil usrati lan bagusi reruangan. Kenapa? Li karohatiha krono sengete mar'ah lahu maring zaud au bi ayyudharaha utawa kelawan yento melarati sapa zaud ing mar'ah. Faharamun muka den haram, muka den cegah, ay mamnun den cegah alaiha ing ngatasi mar'ah oporo ihatul jannati ambuni swarga.
Rawahu ngriwayataken ing hadis sapa al imamu Imam Ahmad nyatane Imam Ahmad wa Abu Dawud lan Imam Abu Dawud wa Tirmidzi lan Imam Tirmidzi wa Ibnu Majah lan Imam Ibnu Majah wa Ibnu Hibban lan Imam Ibnu Hibban wal Hakim lan Imam Hakim wal Hakim lan Imam Hakim an Sauban saking sahabat Sauban atiki Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kang dadi kaula pemerdikane Rasulullah Bismillahirrahmanirrahim wa qala sallallahu alaihi wasallam wa qala sallallahu alaihi wasallam ayyumam ra'atin sa'alat zaujaha at-talaqa min ghairi ma ba'sin ay min ghairi shiddati hajin ila dhalik faharam ini lanjutnya nanti faharamun alaiha raihatul jannah wa qala Ibnu Ruslan nih. Jadi Rasulullah bersabda, bagi seorang istri yang minta cerai pada suami tanpa alasan, tanpa suatu alasan yang kuat, tidak dibutuhkan perceraian itu, tidak ada kemudian gimana, maka orang tersebut besoknya tidak habis, maka besok di akhirat perempuan tersebut tidak akan bisa mencium baunya surganya, tidak akan masuk surga. Wa qala lan dawu sapa Ibnu Ruslani bismillah Imam sahabat Ibnu Ruslan bi antu khafat kelawan yen to nguatiri sapa mar'ah kuatir Allah tukima ing to ora bisa jumenengi sapa hududallahi ing pira-pira pelanggarane Allah fima ing dalam barang silaima yajibu kang wajib apa ma alaiha ing ngatasi mar'ah min husni suhbati saking bagus wajah min usrati nikah niki. Di sahabat Ibnu Ruslan contohnya seperti mengkhawatirkan dia tidak bisa melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri, tidak bisa menemani dengan baik, tidak bisa menggaul dengan baik. Kenapa? Karena istri itu tidak senang kepada suaminya. Aubi ayat kalau yang melarati sebenarnya membahayakan. Jadi faharamun ini termasuk. Padahal kan kadang-kadang memang suami itu sukanya memukul, sedikit-sedikit memukul. Seorang suami yang seringnya ringan tangan, sulit untuk merubah tingkah lakunya. Ya daripada di sini, daripada tidak lagi. Seumpama gini, kita itu sama dengan seorang istri yang dimadu. Seorang istri dimadu, ya kita mudah mengatakan ya harus orang yang dimadu harus terima, bisa terima. Itu kan di luarnya, tapi hati yang tidak bisa. Nah, di sini kadang-kala ya, apalagi suaminya ya agak kurang gimana lah. Seorang suami biasanya kalau sudah punya istri dua, istri yang kedua lah yang selalu dipuja-puja, yang selalu sedangkan istri yang pertama kadang-kala cuma dibuat pelampiasan. Nah di sini ya nanti kita itu gimana, daripada setiap hari dipukul, ini dipukul, ditendang, apalagi tidak diberi nafkah. Ya kesulitan kita itu. Ya mestinya orang itu kan daripada kalau tidak setiap hari mendapat laknat dari Allah, setiap saat dilaknat oleh Allah. Jadi kita nanti gimana? Ya kita cari jalan yang baik. Nah nanti kita bertaubatlah kepada Allah. Jadi suami jangan sampai karena istri seperti ini nanti istrinya itu kamu bisa masuk neraka. Nah ini suami yang agak-agak ya seperti ini.
Suami yang mentang-mentang karena seorang suami hanya melakukan istri dengan seenaknya, sedikit-sedikit kamu berdosa, kamu masuk neraka. Kalau cuma sehari kamu dosa, kamu masuk neraka, ya bagaimana jalan yang terbaik? Daripada setiap hari ya kita nanti cari yang terbaik, suaminya sudah tidak bisa diperbaiki, ya gimana kita, gitu saja. Nah nanti mohonlah ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala dawa bismillahirrahmanirrahim. Masalah seperti ini memang sering terjadi. Sering terjadi pada siapa? Sering terjadi pada seorang istri. Seorang istri yang sering mendapat masalah seperti ini. Sering dibohongi, ya memang suami nikah dua itu terserah, gak masalah. Tapi ini ada baiknya seumpama suami itu juga ngerti pada posisi istrinya. Kadang-kadang gak, ya mengatakan adil gak bisa, mengatakan oh saya bisa adil, gak bisa adil, gak bisa adil. Sulit kata-kata, mengucapkan adil itu mudah, tapi fakta itu yang sulit dilaksanakan. Bismillahirrahmanirrahim. Maqalah qala dawu sapa Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dawu sami'tu Rasulullah, ing dawu sami'tu Rasulullah, sami'tu krungu sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu halida was sapa Rasulullah dawu idza qalatil mar'u li talliqni ja'at yaumal qiyamah wa wajha la lahma fihi wa lisanu khadim min qafahu wa tahwi ila qa'ri jahannam wa in kana tasumun nahar wa taqumul laila daiman. Ing dawu idza qalat ari kalane ngucap sapa almar'atu bojo wadon, ngucap li zaujiha maring bojo lanangi mar'ah, maring bojo lanangi mar'ah, ngucap tolikni ing lafat tolikni nala osiro ing ingsun, nala osiro ing ingsun, tolikni kula aturi nala njen panjenengan, nala siro ing ingsun. Jaat moko bakal teko sapa mar'ah, teko yaumal kiamati ing dalem dina kiamat, wa wajhuha hali utai wajai mar'ah iku lahma ora ono daging iku fihi ing dalem, iku maujud fihi ing dalem wajhuha. Walisanuha utawi lesani mar'ah iku kharijun metu, apa lisan metu mingkofa saking batu mar'ah. Watahwi lan tumurun sapa mar'ah ila qa'ri jahannam maring telengin neraka jahanam. Wa ingkanat senajan ono sapa mar'ah iku tasumu poso sapa mar'ah annahara ing dalem rainu, wa taqumulan jumenengi ibadah sapa mar'ah alaila ing dalem waya bengi daiman ing dalem selawase. Sayyidina Abu Bakar tahu bahwa beliau mendengar Rasulullah bersabda, idza qalatil mar'u li zawjatillikni ja'at yaumal qiyamah wa wajhuha la lahma fi wa lisanu khadim min qafa wa tahwi ila qa'ri jahannam. Jadi bila mana ada seorang istri minta cerai pada suaminya, maka besok di hari kiamat wajahnya perempuan tersebut tidak ada dagingnya, lidahnya keluar dari ubun-ubunnya, dan dia masuk ke dalam neraka jahanam. Jadi sekalipun orang tersebut ini puasa dan ibadah pada malam hari, ingat neraka jahanam itu tempatnya apa? Neraka jahanam itu adalah tempatnya orang Islam yang maksiat. Selamat, tapi ingat, tingkah laku melakukan dosa besar itu tidak bisa menyebabkan orang itu kufur,
tidak menghilangkan sifat Islamnya. Nah, yang namanya orang Islam pasti nantinya masuk ke dalam surga. Masuk neraka itu nanti yang melihat lamanya banyaknya seberapa banyaknya dosa. Jadi seorang istri yang melakukan kesalahan sebesar apapun kepada suaminya itu tidak bisa menyebabkan dia menjadi murtad. Kan gitu. Nanti ilah kok di neraka jahanam itu adalah tempatnya orang Islam yang maksiat kepada Allah. Berarti sudah tentu nantinya orang tersebut juga akan dimasukkan ke dalam surga. Wa qala sallallahu dari kami cukup sekian, apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.